Kavita, putri keluarga Hindu ekstrim yang masuk Islam. Kavita lahir dari keluarga Hindu yang taat. Keluarganya adalah anggota Shiv Sena, sebuah organisasi pemeluk agama Hindu di India yang terkenal ekstrim dan radikal. Tak heran jika Kavita sama sekali tidak mengenal agama Islam. Bahkan, ibadah wajib kaum muslimin yang disebut sholat pun ia tidak tahu. Sampai akhirnya ia menjadi seorang muslim dan ibadah sholatlah yang membuatnya mencintai Islam. Setelah memeluk Islam, ia mengubah namanya menjadi Nur Fatimah. Kisahnya menjadi seorang muslim melalui jalan panjang dan berliku. Saya lahir dan menikah di Mumbai, India. Usia saya 30 tahun, tapi saya masih merasa seperti anak yang baru berusia 5 tahun. Karena pengetahuan saya tentang Islam masih sedikit, tidak lebih dari pengetahuan yang dimiliki anak usia 5 tahun. Kata Kavita atau Nur Fatimah yang menyandang gelar master dari Universitas Cambridge ini. Saya menyesal karena selama ini saya cuma mengejar gelar kesarjanaan di dunia, tapi tidak melakukan apapun untuk kehidupan di akhirat kelak. Sekarang, saya ingin melakukan sesuatu untuk kehidupan di hari akhir nanti, ujar Nur Fatimah yang dianugerahi 2 putra ini. Ditanya tentang bagaimana awalnya ia memilih menjadi seorang muslim, Nur Fatimah menjawab dengan mengungkapkan rasa syukurnya pada Allah SWT. Pertama kali, saya ingin mengucapkan syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya. Ketika Allah SWT berkehendak, Ia akan memberikan pemahaman pada seseorang tentang agama Islam, tuturnya. Saya tumbuh di lingkungan orang-orang Hindu ekstrim yang sangat membenci orang-orang Islam. Saya memeluk Islam setelah menikah, tapi sejak remaja saya tidak senang dengan penyembahan terhadap patung-patung. Saya ingat, dulu pernah menaruh sebuah patung sesembahan ke dalam ruang untuk mencuci di rumah. Kakek saya menegur perbuatan itu dan saya menjawab, jika patung itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, lalu mengapa kita meminta perlindungan darinya? Apa yang diberikan patung itu pada kita? Kisah Nur Fatimah mengingat masa kecilnya. Ia mengatakan bahwa dalam keluarganya ada ritual di mana seseorang anak perempuan ketika menikah harus mencuci kaki suaminya dan meminum air cuci kaki itu. Nur Fatimah sejak awal menolak keras tradisi itu dan karenanya ia sering kena tegur keluarganya. Sejak tinggal sendiri karena sekolah di luar negeri, Nur Fatimah pernah sesekali mengunjungi sebuah Islamic Center. Dari pembicaraan yang sering ia dengar, ia jadi tahu bahwa kaum muslimin tidak menyembah patung atau berhala, tapi hanya menyembah apa yang kemudian ia diketahui sebut, Dari pembicaraan yang sering ia dengar, ia jadi tahu bahwa kaum muslimin tidak menyembah patung atau berhala, tapi hanya menyembah apa yang kemudian ia ketahui yang disebut Allah SWT oleh kaum muslimin. Nur Fatimah mengatakan bahwa ibadah sholat yang membuatnya sangat terkesan dengan orang-orang Islam. Awalnya saya tidak tahu bahwa ibadah yang mereka lakukan itu disebut sholat. Tadinya saya pikir mereka melakukan sejenis latihan kebugaran. Saya tahu ibadah yang mereka lakukan disebut sholat ketika saya berkunjung ke Islamic Center itu. Ujar Nur Fatimah yang mengaku sejak itu ia sering bermimpi berada di dalam sebuah ruangan 4 dimensi, namun ia tidak tahu apa makna mimpi itu. Setelah menikah dan menetap di Bahrain, Nur Fatimah banyak belajar tentang Islam, apalagi lingkungannya adalah kaum muslimin. Ia sering mengunjungi kenalan-kenalannya yang muslim. Pernah pada bulan Ramadan, sahabat muslimnya meminta Nur Fatimah untuk tidak sering berkunjung karena sahabatnya itu merasa terganggu dengan kedatangan Fatimah. Tapi Fatimah meminta agar temannya itu tidak melarangnya datang ke rumah karena sebagai seorang yang baru masuk Islam, ia ingin mengamati apa saja yang dilakukan seorang muslim pada saat bulan Ramadan. Sahabatnya lalu memperkenankan Fatimah berkunjung selama bulan Ramadan dan dari kunjungannya itu Fatimah mengamati bagaimana sahabatnya sholat dan membaca Al-Quran. Diam-diam Fatimah mengikuti gerakan sholat meski saat itu ia tidak banyak tahu tentang sholat dan bacaannya.
Ia mengunci kamarnya saat melakukan semua itu, tapi suatu ketika ia lupa mengunci kamarnya dan suaminya menyaksikan apa yang dilakukan Fatimah. Fatimah tahu suaminya akan marah, awalnya ia merasa takut untuk menjelaskan. Tapi akhirnya ia mendapatkan keberanian entah dari mana untuk mengatakan bahwa ia sudah masuk Islam dan yang ia lakukan adalah sholat, kewajiban sebagai seorang muslim. Suami Fatimah murka mendengarnya, begitu pula saudara perempuan Fatimah saat mendengar bahwa Fatimah sudah menjadi seorang muslim. Keduanya memukuli Fatimah sampai babak belur. Setelah kejadian itu, Fatimah tidak boleh menemui siapapun dan ia dikunci di dalam kamar. Ketika itu Fatimah belum resmi menjadi seorang muslim, ia sendiri heran mengapa ia berani dengan tegas mengatakan bahwa ia sudah masuk Islam pada suaminya. Suatu malam, putra tertua Fatimah yang masih berusia 9 tahun masuk ke kamarnya dan menangis. Anak lelaki itu meminta ibunya untuk melarikan diri dari rumah, karena keluarga mereka berniat membunuh Fatimah karena mengaku sudah masuk Islam. Saya tidak bisa melupakan momen yang berat itu ketika anak lelaki pertama saya membangunkan adiknya dan mengatakan, "Bangun, mama akan pergi. Temuilah mama sekarang, karena tak ada yang tahu apakah mama akan bertemu kita atau lagi. Temuilah mama sekarang, karena tak ada yang tahu apakah mama akan bertemu kita lagi atau tidak," kata Fatimah. Anak kedua saya baru menemui saya beberapa hari kemudian. Ia bertanya apakah saya akan pergi dan saya cuma bisa mengangguk. Saya yakinkan dia bahwa kita akan bertemu lagi, sambung Fatimah. Di tengah malam gelap dan dingin, Fatimah meninggalkan rumah dengan membawa dua cinta dalam hatinya. Cinta terhadap kedua putranya dan cinta pada Islam. Fatimah menuju sebuah kantor polisi. Beruntung ada seorang petugas polisi yang mengerti bahasa Inggris. Setelah meminta istirahat sebentar, pada petugas polisi itu mengatakan bahwa ia pergi dari rumah karena ingin masuk Islam. Petugas polisi itu kemudian membantu Fatimah dan memberikan tempat berlindung sementara di rumahnya. Fatimah menolak untuk kembali pulang ketika keesokan harinya suaminya datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa istrinya telah diculik. Petugas polisi itu kemudian membawa Fatimah ke rumah sakit untuk menjalani perawatan karena luka-luka yang dialaminya akibat penyiksaan yang dilakukan suami Fatimah. Setelah luka-lukanya sembuh, Fatimah langsung mengunjungi sebuah Islamic Center terdekat. Di Islamic Center itu, ia melihat sebuah gambar tergantung di dinding. Saat itulah ia menyadari bahwa gambar itulah yang pernah hadir dalam mimpi-mimpinya. Seorang petugas Islamic Center mengatakan bahwa gambar itu adalah gambar Ka'bah. Di Islamic Center itulah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan Nur Fatimah diangkat anak oleh pemilik Islamic Center itu. Ia kemudian dinikahkan dengan seorang laki muslim. Impiannya setelah resmi menjadi seorang muslim ketika itu adalah segera pergi ke Baitullah dan menunaikan rukun Islam yang kelima.